Reka Palur Cerita Senior Year 2022 Netflix yang dibintangi oleh artis lucu favorit saya, yaitu Rebel Wilson. Langsung aja kita mulai. Stephanie merupakan seorang ABG yang sangat berambisi untuk jadi populer. Cita-citanya adalah menjadi seperti Diana Russo, seorang kapten cheerleader dan ratu prom, yang berhasil menikahi pria paling seksi dan memiliki kehidupan yang sempurna. Di sekolah, Stephanie memiliki musuh bebuyutan bernama Tiffany, yang juga merupakan siswi yang populer. Mereka sering bertengkar karena Tiffany menganggap Stephanie telah merebut popularitas dan pacarnya. Ketika mereka akan tampil sebagai cheerleader, Tiffany meminta anggota cheerleader lainnya tidak menangkap Stephanie ketika melakukan lompatan, yang ternyata berdampak sangat fatal. Kejadian ini membuat Stephanie koma selama 20 tahun. Setelah sadar dari koma panjangnya, sahabat Stephanie bernama Martha dan ayahnya lalu membawanya pulang ke rumah. Di perjalanan, Stephanie terkagum-kagum dengan segala hal yang telah berubah selama 20 tahun ini. Stephanie lalu penasaran bagaimana kehidupan idolanya setelah 20 tahun. Tapi sayangnya rumah itu sudah dijual, dan yang menjadi penghuni baru adalah Tiffany dengan suaminya, yang ternyata adalah Blaine. Stephanie pulang ke rumah. Di sana ia memutuskan untuk melanjutkan mimpinya yang belum terselesaikan. Setelah merengek pada Martha yang sekarang adalah kepala sekolah di SMA mereka dulu, akhirnya Stephanie diperbolehkan untuk bersekolah lagi, menyelesaikan tahun seniornya. Di sana ia banyak terkejut dengan segala perubahan yang ada. Bahkan sekarang sekolah tidak mengadakan pemilihan prom queen lagi. Semua anak dianggap populer dan setara. Sebagai kepala sekolah, Martha tidak ingin ada anak yang merasa seperti pecundang. We do not have prom queen at this school anymore. Oh my God, are you having a mini stroke? Competitions like that, they're dangerous. Winning things, it doesn't reflect our school values. With no winners, there aren't any losers. Stephanie tidak setuju dengan konsep Martha. Akhirnya ia memutuskan untuk mempengaruhi beberapa anak untuk menandatangani petisi agar prom diadakan lagi. Di sini ia juga membentuk geng cheerleadernya sendiri. Yang menari dengan bebas dan sedikit seksi. Pada tahun 2022 ini, Stephanie juga memiliki saingan yang bernama Brie, seorang siswi populer yang memiliki 3 juta followers dan tak mengikuti siapapun di sekolah. Ia sangat selektif terhadap siapa yang dia follow. Di sini Stephanie tahu kalau sekarang menjadi populer ternyata dinilai dari berapa banyak followers yang ia punya. Sehingga Stephanie berniat untuk mendapatkan sejumlah followers. Ia pun memposting tarian dance-nya dan menyapa orang-orang melalui story Instagram-nya. Keesokan paginya ia bangun dan telah mendapatkan 46.000 pengikut. Stephanie merasa sangat senang. Brie ternyata adalah anak dari Tiffany dan Blaine. Tiffany yang mengetahui kalau Stephanie masuk sekolah lagi, meminta anaknya untuk mengalahkan Stephanie di pemilihan prom untuk yang kedua kalinya. Karena permintaan pengadaan prom dari banyak murid, akhirnya Martha sebagai kepala sekolah menyetujui pengadaan prom tahun ini. Di sini Tiffany sangat berambisi mengampanyekan Brie agar menang, tapi Stephanie juga tidak mau kalah. Di sekolah ini, Stephanie juga bertemu sahabatnya Seth, yang kini merupakan seorang pustakawan di sekolah itu. Pekerjaan ini cocok untuknya karena sedari dulu Seth suka menghabiskan waktu di perpustakaan. Stephanie meminta Seth menemaninya menonton film, yang ia tahu akan satu bioskop dengan Blaine. Di sana ia meminta Seth untuk membuat Blaine cemburu. Setelahnya Tiffany mengobrol dengan Seth, mengatakan kalau ia tahu dari Martha bahwa Seth dulu menyukainya. Seth membenarkan, tapi berkata ia tidak mau mengungkapkan perasaannya karena mereka adalah sahabat, dan tahu kalau Steph menyukai Blaine. Jadi Seth sudah tahu jawabannya. Tapi Stephanie berkata, mungkin tidak juga.
Lalu Stephanie mengajak Seth untuk menemaninya datang ke acara prom. Ketika malam pemilihan prom, Stephanie bergandengan dengan Seth. Di prom kali ini, Stephanie memakai gaun yang harusnya ia pakai dulu. Gaun ini adalah hadiah dari ibunya yang sudah meninggal karena penyakit parah. Dulu ibunya selalu mengatakan kalau Stephanie adalah anak yang luar biasa, dan tidak harus menjadi populer untuk memvalidasi itu semua. That you are beautiful and smart and funny. Well, it doesn't really count if you say it, Mum. Oh, does it? Well, too bad, because it's a fact. Di prom, Blaine kembali menggoda Stephanie, tapi Stephanie tidak mau, karena ia tidak suka dengan orang yang berselingkuh. Ternyata dulunya Blaine berbohong pada Stephanie, mengatakan kalau ia dan Tiffany sudah putus. Itu sebabnya dulu Stephanie mau berpacaran dengannya. Ini tentu membuat Tiffany salah paham selama ini. Selain itu, Seth melihat mereka berduaan, dan marah pada Stephanie yang sempat memberinya harapan. The 2022 prom queen will go to Stephanie Conway. Ketika pengumuman, Tiffany terkejut karena putrinya Bri mengundurkan diri dari pemilihan prom. Karena ia tahu ibunya sudah memanipulasi suara. Ia juga tidak mau ibunya mendikte hidupnya untuk melampiaskan dendam lamanya. Otomatis yang menjadi ratu prom adalah Stephanie. Ini membuatnya sangat senang. Mereka menari dan berpesta. Ia juga meminta mereka semua datang merayakan malam ini di tempatnya. Tapi Tiffany yang masih mendendam melaporkan pesta itu pada polisi, sehingga pesta itu harus berakhir. Di sana Martha marah pada Stephanie karena telah melakukan hal ilegal, yang mana tempat itu adalah villa yang dimiliki Martha. Martha mengatakan kalau Stephanie yang sekarang ternyata masih sama dengan yang dulu. Freshman year, you bailed on Seth and I to go be some popular girl. Selalu mengabaikan orang-orang yang benar-benar mencintainya. They were not your friends. We were your friends. We were the ones who cared about you. We were the ones who showed up at the hospital. They never came to the hospital, none of them. Ia mengatakan kalau sahabat sejati Stephanie adalah ia dan Seth, yang selama 20 tahun ini selalu datang menemaninya di rumah sakit. Stephanie pulang dengan rasa sedih. Di sana ia sadar kalau yang mengemudi taksinya adalah Diana Russo, idolanya sejak dulu. Mereka mengobrol. Stephanie berkata ia kagum dengan kehidupan Diana yang sempurna. Tapi Diana hanya tertawa karena ia tahu hidupnya tidak sempurna. Ia bercerai karena suaminya berselingkuh, dan ia juga tidak mendapatkan harta sama sekali, sehingga ia harus memulai dari nol lagi. Stephanie curhat pada ayahnya tentang Seth dan Martha yang mendiamkannya. Ayahnya lalu memberikan beberapa nasihat. I don't think anybody else wants me there. Well, I want you there. That doesn't count. Yes, it does. Don't waste your time telling the people who love you the most that they don't count. They are the only ones that count. Akhirnya Stephanie tersadar, dan ia membuat permintaan maaf di IG Live-nya untuk Seth dan Martha. Ia juga menceritakan dirinya yang selama ini telah salah menilai apa yang penting. Ia memberikan banyak pesan moral di sini. So fuck what other people think. Fuck being popular, fuck being cool, fuck it in the ass. Steffi, language. Every single one of us is so unique, and that's awesome. That I wish I had the confidence to do 20 years ago, being my real self. And yeah, I'm still afraid that if I show everyone my real self, the wrong people will make fun of me. But it's the only way for the right people to see me. And they're the ones I care about the most. That's it. Dad, just stop it. Press stop. Oh, sorry. Tiffany yang melihat IG Live itu juga akhirnya tersadar. Ia lalu datang ke rumah Stephanie dan berbaikan dengannya. Stephanie juga meminta Tiffany untuk berbaikan dengan anaknya. Pada hari kelulusan, Stephanie dan lainnya merayakan dengan sukacita. Di sana, Seth mengajak Stephanie untuk berpacaran, dan Steph mengiyakannya. Kemudian film berakhir. Pesan moral apa yang kalian dapat dari film ini? Coba komen di bawah guys. Like jika kamu suka, dan see you di alur film berikutnya. Thanks for watching and love you guys.